wa ma syafa'al. Kemudian jazakumullah khairan kepada Ustaz Ihsan Dahri yang telah memanfaatkan waktu untuk menyampaikan ta'lim atau nasihat-nasihatnya, mengisi waktu antara adzan dan iqamah. Yang kami akan lanjutkan sedikit ta'lim kita, masih dalam pembahasan tentang keutamaan Qiyamul Lail. Kita hanya membahas ya, karena waktu ini satu atau dua hadis saja. Yaitu hadis yang ke 1179. Afwan, bukan ya. Hadis keberapa sekarang? 1181 ya. Gitu ya. Ya. Hadis yang ke 1181 dari kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Dan kita baca sekalian hadis yang ke 1182 juga karena berkaitan maknanya. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa anha, dan darinya, maksudnya dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza fatathu as-salatu minal lail, jika luput dari beliau salat di malam hari, min waja'in, disebabkan karena sakit, au ghairihi, atau sebab yang lainnya, shalla minan nahari, maka beliau akan salat di siang harinya, thintai asyrata raka'ah, sebanyak 12 rakaat. Rawahu Muslim, hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang ke 1182, wa an Umar ibnil Khattabi radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nama an hizbihi, siapa yang tertidur dari hizbihi, bagian bacaan atau ibadah yang biasa dia lakukannya, am an syai'in minhu, atau dari sebagian, faqara'ahu fima baina salatil fajri, lalu dia membaca antara salat subuh wa salatil zuhri, dan salat duhur, kutiba lahu, akan dicatat baginya, ka'annama, seakan-akan, qara'ahu minal lail, dia baca di malam harinya. Rawahu Muslim, hadis ini juga sama diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih. Jamaah sekalian, dua hadis ini dari dua sahabat yang berbeda, tapi membahas satu masalah penting, yaitu bagaimana ketika seorang yang terbiasa melakukan ibadah di malam harinya, lalu ada suatu sebab yang mengakibatkan dia tidak mampu melaksanakan ibadah di malam hari tersebut. Apa yang harus dia lakukan? Hadis yang pertama tadi yang kita bacakan itu adalah hadis dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis yang kedua dari sabda beliau, ya. Jadi ini menunjukkan dia adalah hal yang dianjurkan juga kepada kita. Apa saja pelajaran dan kesimpulan yang bisa kita ambil dari kedua hadis ini? Yang pertama adalah kebiasaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat di malam harinya sebanyak 11 rakaat, ya. Hadis ini memberikan faedah kepada kita dan penekanan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi kita
sallallahu alaihi wasallam itu kebiasaan beliau di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan melaksanakan solat lail sebanyak 11 rakaat. Buktinya, di saat beliau tidak sempat mengerjakan solat di malam harinya, beliau menggantinya di siang hari 12 rakaat. Ya, 12 rakaat berarti karena sebagai ganti dari 11 rakaat yang biasa beliau lakukan di malam hari. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa Nabi kita juga sallallahu alaihi wasallam manusia biasa yang kadang sakit, ya, yang kadang sakit. Beliau juga mengalami sakit atau mengalami uzur-uzur tertentu yang menyebabkan beliau tidak mampu melaksanakan ibadah sebagaimana kebiasaan beliau. Dan ini tentu saja sebagai bantahan ya kepada sebagian orang yang mungkin memperlakukan wali-wali ya sebagaimana perlakuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang-orang memperlakukan ya sebagian manusia dan dianggap seakan-akan memiliki kehebatan yang tidak mungkin ada kekurangannya, bahkan tidak mungkin dihinggapi oleh penyakit dan hal-hal yang semacamnya. Padahal Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam manusia yang terbaik, manusia yang paling dekat kepada Allah pun pernah mengalami sakit ya, walaupun tentu saja sakit beliau sangat jarang dan sakit beliau yang terbesar adalah sakit yang membawa kepada kematian beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita bahwa seorang yang terbiasa melaksanakan kebaikan maka dia berusaha untuk bisa mempertahankan kebaikannya itu walaupun dengan cara mengqadha, ya, walaupun dengan cara mengqadhanya. Dan makna mengqadhanya adalah mengerjakannya di luar waktu yang biasanya. Ya, maka kita ucapkan jazakumullah khairan kepada pengurus yang masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mengqadha ya taklim ini ya. Ini juga bagian qadha ini ya. Karena sudah di luar waktu sebenarnya, kalau sudah azan ya kita tidak lanjut lagi. Tapi ini mudah-mudahan sebagai bentuk pengamalan terhadap hadis kita ini. Ini tidak disengaja ya, mungkin jadi jangan bilang sengaja terlambat supaya bisa mencontohkan. Tidak. Ini takdir Allah ya. Dia adalah takdir Allah. Sekedar sebagai juga contoh bahwa ketika kita biasa melakukan kebaikan, maka kita berusaha untuk mempertahankan kebaikan itu walaupun dengan cara qadha. Dan qadha itu kadang dikerjakan pada waktu yang mungkin tidak seideal waktu yang asalnya, ya, tidak seideal waktu asalnya. Dan mungkin juga tidak sebanyak waktu asalnya. Maka insyaallah qadha kita ini tidak sampai 7:30 insyaallah. Ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa solat di siang hari, dan makna solat di siang hari ini kata-kata an-nahar yang dimaksudkan di sini bukan siang yang kita fahami ba'da zuhur ya. Maksudnya di sini antara solat subuh dan solat ya, maksudnya antara sejak terbit matahari waktu syuruk telah masuk sampai menjelang zawal ya, menjelang masuknya waktu duhur. Waktu pagi hari ini waktu untuk mengqadha salat lail yang tidak sempat kita kerjakan ya, yang tidak sempat kita kerjakan. Dan caranya adalah dengan menggenapkan ya, caranya adalah dengan menggenapkan, karena untuk malam hari jumlah rakaat itu ganjil dan untuk pagi hari jumlah rakaat solat kita genap ya. Jadi hanya malam hari saja solat kita itu jumlahnya ganjil. Ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Jadikan akhir solatmu itu solat witir, atau jumlah dari solatmu di malam hari adalah ganjil ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan ya, termasuk hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
bahwa apa yang dicontohkan oleh Nabi ini sallallahu alaihi wasallam itu juga beliau nasihatkan kepada kita, ya, nasihatkan kepada kita, dan ini salah satu bentuk nasihat agar kita terbiasa untuk istiqamah, ya. Cara kita untuk istiqamah adalah kita merasa kehilangan ketika suatu kebaikan yang biasa kita kerjakan tidak sempat kita kerjakan, maka kita merasa ada sesuatu yang hilang, ya. Atau mungkin bagi sebagian orang merasa semacam berdosa, ya, ketika dia tidak mengerjakannya, padahal mungkin yang dia tinggalkan itu adalah suatu yang sunnah, tidak wajib. Namun selama itulah kebaikan, dan orang ketika mengerjakan kebaikan itu dia sudah merasakan manisnya, indahnya, nikmatnya kebaikan ibadah yang dilakukannya, maka dia tidak mau membiarkan begitu saja pergi. Ketika sempat luput darinya, maka dia berusaha untuk mengqadanya. Dan ini cara kita untuk lebih istiqamah. Adapun ketika pergi satu kebaikan yang kita kerjakan, lalu kita biarkan begitu saja, maka mungkin suatu waktu akan berulang, dan suatu saat bahkan mungkin kita tinggalkan kebiasaan tersebut karena tidak ada usaha kita untuk menggantinya. Dan hadis ini juga menjelaskan kepada kita sebagaimana isyarat dari Nabi SAW bahwa kita harus memiliki hizb. Apa itu hizb? Hizb artinya bagian-bagian dari ibadah kita. Dan kalau dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dimaksudkan adalah bacaan tertentu, ya, bacaan tertentu. Jadi setiap kita punya kadar bacaan yang kita baca pada solat kita, solat malam kita, atau mungkin di luar solat kita, ya, di luar solat kita. Jadi mungkin masing-masing kita punya kadar berapa yang biasa dibaca satu hari, satu malam. Maka ketika luput darinya, ya, luput darinya, maka dia akan berusaha untuk mengqadanya, ya. Dan ini biasa yang dilakukan oleh para penghafal Quran yang selalu menjaga hafalannya, ya. Sejak lama kami pernah bertanya kepada ikhwah-ikhwah, ya, para asatidzah yang Masya Allah terus bisa mempertahankan hafalannya, ya, karena orang yang pernah menghafal ini sudah sangat banyak kita temui. Tapi orang yang terus bisa mempertahankan kualitas kekuatan hafalannya ini yang jarang. Biasanya kalau kita tanya mereka, mereka akan mengatakan bahwa kapan luput dari mereka murajaah, atau kapan luput dari mereka kadar bacaan yang biasa mereka baca, maka mereka akan qada, ya. Jadi mungkin biasanya maghrib sudah selesai dia murajaah, tapi kalau belum, maka mungkin dia tidak tidur sebelum dia mengqadanya. Dan atau sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sini sallallahu alaihi wasallam bahwa malam harinya dia luput, maka dia akan qada, dia ganti pada keesokan harinya, ya, pada keesokan harinya. Karena itu ikhwas sekalian, kita perlu punya hizb, ya, masing-masing kita ini perlu punya kadar ibadah bacaan, ya. Jadi masing-masing kita punya kadar bacaan yang dengan itu ada yang kita bisa qada. Karena qada itu artinya mengganti sesuatu yang ada asalnya. Kalau tidak ada asalnya, bagaimana mungkin kita bisa ganti, ya. Makanya beda sekali itu, ya, orang yang sudah punya kadar-kadar ibadah tertentu, ya, ketika luput dia akan punya dorongan motivasi untuk menggantinya. Adapun orang yang memang tidak terbiasa dengan satu kebaikan, maka tidak ada motivasinya untuk mengqada, ya, kebaikan tersebut. Masing-masing kita mungkin berbeda, tapi minimal kita punya hizb, ya, punya sesuatu kadar ibadah yang kita akan mengqadanya kapan kita meninggalkannya. Dan itulah juga yang masuk pada hadis Abu Musa al-Asy'ari, ya, bahwa seorang yang terbiasa melakukan kebaikan, idza safaral abdu au marid, ya, ketika seorang yang hamba sakit atau mengadakan perjalanan, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu bihi muqiman sahiha. Kapan dia sakit atau dia berperjalanan keluar, maka dia tetap akan tercatat baginya pahala dari apa yang biasa dia kerjakannya. Jadi kalau ada uzur, maka dia akan tetap mendapatkan pahala karena dia sudah terbiasa dengan itu. Maksudnya uzur ini uzur untuk meninggalkan itu, ya, seperti safar, kita terbiasa sholat jamaah atau pada saat safar
4 rakaat kita jadikan 2 rakaat, 2 rakaat yang kita kerjakan sama pahalanya dengan 4 rakaat. Karena ada uzurnya. Tapi seorang yang tidak terbiasa dengan kebaikan, maka ketika luput darinya kebaikan, maka tidak ada yang dia akan mendapatkan dari pahala tersebut. Ya. Maka ya jamaah sekalian, tentu saja ini juga bukan menjadi, ya sebagai bagian yang terakhir, bahwa dia bukan menjadi uzur, ya bukan menjadi urdah bagi orang yang mengganti kebiasaannya, ya. Jadi di sini adalah waktu untuk mengqadha, ya. Jadi ada asalnya, lalu dia mengqadha di waktu yang lain. Jadi 11 rakaat biasa dia kerjakan, tapi tidak bisa pada malam itu, besoknya dia kerjakan 12 rakaat. Lalu ada umpamanya bacaan yang biasa dia baca, tidak sempat dia baca, besoknya dia ganti untuk dia baca. Itu di masa-masa ketika dia luput. Dan jangan akhirnya menjadikan kebiasaan untuk dia ganti terus. Beda dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pernah luput salat sunnah sebelum atau sesudah zuhur, maka beliau ganti di waktu asar, dan sejak itu selain beliau salat sunnah sebelum dan sesudah zuhur, beliau juga selalu salat sunnah sesudah asar, ya, karena beliau sudah terbiasa dan beliau ketika melakukan sesuatu beliau tetap pertahankan. Dan itu khusus untuk beliau, ya. Adapun kita ketika luput, maka khusus untuk itu saja dan jangan kita lanjutkan terus, ya. Jadi umpamanya ada seorang yang luput salat sunat sebelum subuh. Salat sunat sebelum subuh dia luput, maka pada saat itu dia ganti, ya. Salat sunnah setelah subuh dia qadha langsung. Atau nanti mungkin setelah terbit matahari, ya, baru dia ganti. Saat itu saja. Untuk besok-besoknya jangan lagi diulangi, ya, jangan lagi diulangi, ya. Apalagi bagi sebagian orang yang akhirnya menjadi kebiasaannya. Karena ada juga sebagian ikhwah ketika melihat itu, kenapa dia kerjakan itu? Dibilang itu tadi tidak sempat dia kerjakan salat sunat sebelum subuh, maka dia qadha. Ya, akhirnya dibilang kalau begitu saya juga, ya, saya ini tidak pernah, saya selalu bangun saya pas-pasan, nanti qomat baru bangun, ya. Jadi saya salat sunat sebelum subuhnya juga nanti pada subuh saya terus. Ya, kita katakan ini tidak seperti itu, karena ini bagi orang yang terbiasa dengan waktu dan amalan yang ideal, maka dia dibolehkan menggantinya, mengqadhanya pada waktu yang tidak ideal, ya, atau di luar waktu yang biasanya, tapi pahalanya tetap sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku untuk salat lail dan berlaku untuk ibadah-ibadah yang lainnya. Sekali ini, ya, ternyata afwan lebih sedikit, ya, dari waktu yang kita janjikan, dan ya kita terus saling mendoakan, ya, saudara-saudara kita di beberapa tempat, ya mungkin juga sudah disampaikan tadi, saudara kita di beberapa tempat mendapatkan cobaan, musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu banyak hikmahnya dan sebagainya, tapi bagi kita tentu saja yang penting, ya, bagi kita jika kita termasuk yang tertimpa musibah, untuk bersabar dan jadikan sebagai bahan muhasabah. Dan bagi kita yang tidak kena musibah ini, maka inilah cobaan dan ujian bagi kita untuk bisa memberikan perhatian yang sepantasnya kepada ikhwah kita, saudara kita, dengan doa-doa kita dan bantuan-bantuan yang nyata kepada mereka. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.